Desa yang memiliki potensi untuk menjadi desa wisata tapi tidak berdayakan. Kembali lagi bersama saya Akbar Reza, dan kali ini kita akan bahas masih seputar tentang pedesaan di Indonesia. Jadi kita masih bahas tentang desa yang ada di Indonesia. Di Indonesia kan desanya lumayan banyak ya. Dan insya Allah kita bakalan review satu-satu biar nanti bisa jadi ada referensi kira-kira desanya ini bagusnya diarahkan kemana. Jadi tetap pantau di channel ini. Nah, pada kali ini saya akan bahas salah satu desa yang berada di Kecamatan Sibulue, itu lokasinya di situ. Salah satu desa di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Namanya itu Desa Bulie. Ya, tetanggaan sama desa saya, Desa Tundrun Telu atau Desa Kaju, tetanggaan perbatasan, dan rumah saya itu perbatasan dengan desa tersebut. Jadi situ anak pinggiran desa perbatasan seperti itu. Nah, nama desa itu Desa Bulie, kemudian luasnya itu nggak terlalu luas, sekitar 7,83 km kuadrat atau kilometer persegi. Gimana sih sebutannya KM2 persegi ya? Ya kalian definisikan saja. Yang guysnya 7,82 km pangkat 2 gitu. Nah, desa ini dia itu di pinggir laut, bisa dikatakan berbatasan dengan laut, sungai yang tembus langsung ke laut. Jadi sebetulnya dari desa ini tuh sangat potensinya bagus dari segi tatanan letaknya seperti itu. Nah, kalau desa ini rata-rata semuanya orang Bugis juga. Pendatang ada beberapa, tapi nggak terlalu banyak, tapi didominasi oleh orang Bugis. Kemudian semuanya rata-rata saya lihat Muslim karena tetanggaan ya. Ini dari berdasarkan pengamatan saya, semuanya Muslim. Saya lihat Islam. Kalaupun ada yang non Muslim ya mungkin hanya 1-2 orang ataupun yang pendatang misalnya. Nah, kalau dari pekerjaan di desa ini, Desa Bule itu, dia rata-rata semuanya masih petani juga. Kemudian karena berdekatan sama laut, jadi dia rata-rata nelayan juga ada. Kemudian dia punya tambak atau empang seperti itu, punya kebun. Kemudian ada pengusaha juga, pedagang, PNS, perantauan juga, dan beberapa juga buruh lepas. Jadi komplit lah, segala jenis profesi hampir semuanya ada di situ. Yang orang dikenal, maksudnya yang dikenal sebagai PNS misalnya, pedagang, pengusaha dan seterusnya. Tapi didominasi sama petani karena di lahan untuk persawahan itu lumayan luas juga, sama nelayan. Jadi di sana tuh banyak yang jadi nelayan, kemudian juga banyak yang jadi istilahnya pengusaha kayak gitu, pengusaha yang bergerak di bidang kayak apa ya istilahnya, agar-agar gitu, apa sih istilahnya yang itu loh yang ditanam di laut itu. Nah, seperti itulah ya, agar-agar. Nanti saya tampilkan gambarnya seperti apa. Kemudian kalau di pemudanya sendiri itu masih ada, dalam artian masih ramai di sana untuk dari segi pemudanya dibandingkan desa saya. Kalau di sana itu karena saya sering lewat, mereka masih sering nongkrong di jembatan kayak gitu. Jadi berarti pemuda itu masih ada di situ. Beberapa sudah merantau juga. Karena rata-rata pemuda di sana itu dia melanjutkan usaha dari orang tuanya ataupun juga melanjutkan dari apa istilahnya, lahan dari orang tuanya, mengelola lahan dari orang tuanya. Ada juga beberapa yang jadi PNS juga, ada yang juga beberapa bekerja ke kota, kemudian ada juga yang merantau juga, ada misalnya penempatan tugas di sana, misalnya jadi terangkat jadi PNS atau aparat misalnya, dia merantau seperti itu. Kemudian sumber pendapatannya itu dari desa ini, dari hasil bumi, dari padi juga, kemudian nelayan, empang yang menghasilkan seperti ikan bandeng, kemudian udang, kepiting, dan yang lain-lain seperti itu. Jadi bisa dikatakan dari segi tingkat kesejahteraan di desa ini sudah lumayan ada meningkat lah seperti itu, karena rata-rata saya lihat itu dari segala dusun yang di sana tuh semuanya bekerja, semuanya hampir bekerja. Karena kan misalnya ada yang pengusaha yang bergerak di bidang apa istilahnya sih, agar-agar itu yang ditanam di laut itu, nah itu mereka bisa mempekerjakan orang-orang di sana
untuk membantu proses penanam dan seterusnya. Jadi semuanya berpenghasilan lah kayak gitu. Walaupun hanya beberapa saja yang tidak berpenghasilan, itu pun karena mereka memang sudah lansia, tidak bisa bekerja lagi. Tapi kalau dari segi umur yang masih bisa bekerja, ya mereka bekerja. Walaupun upahnya mungkin nggak seberapa, tapi setidaknya mereka bekerja dengan mendapatkan upah harian. Kayak gitu. Kemudian salah satu yang unik dari desa ini adalah ini tergolong desa unik karena lokasinya sebenarnya apa ya? Dia itu sering langganan banjir, kalau udah hujan lebat itu pasti banjir. Ya saya nggak bisa memastikan, tapi rata-rata ketika saya mendapatkan informasi hujan lebat itu pasti banjir dan di lokasi yang sama. Dalam artian kadang naik dalam artian mencapai titik yang tinggi kalau memang banjirnya itu lumayan besar gitu. Tapi kalau misalkan banjirnya sedang, ya lokasi yang memang sering menjadi langganannya terkena banjir kayak gitu. Tapi uniknya lagi itu yang sering menjadi langganan banjir, mereka nggak pindah, mereka tetap stay di lokasi tersebut, nggak kemana-mana ataupun nggak merubah dari tekstur rumahnya, dalam artian menambah mungkin tingginya atau membuat sebuah penghalang anti banjir dan seterusnya. Ya pada dasarnya sudah banjir surut, banjir lagi ya surut, dibersihkan dan seterusnya. Seperti itu berulang. Mungkin mereka udah betah kali ya dengan kondisi tersebut, atau mereka udah ya udahlah ya, udah sering kayak gitu. Jadi ya udah gini aja seperti itu. Nah, ini sebenarnya menjadi satu masalah juga sebetulnya dari desa ini. Kira-kira apa sebetulnya solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi banjir tersebut. Dari pemerintah desanya pun juga sebetulnya sudah mengupayakan, dalam artian memberikan istilahnya tembok gitu yang untuk banjir tersebut, sungai tersebut itu dia kayak memberikan pembatasan gitu agar aliran itu lebih sesuai arahnya mau kemana, jadi tidak banjir tapi tetap aja banjir seperti itu. Mungkin masih butuh proses yang lebih bagaimana untuk bisa mengatasi banjir tersebut. Jadi itu bisa dikatakan merupakan salah satu permasalahan di desa tersebut. Kalau dari segi jalanan sudah bagus semua saya lihat, tinggal pemerataannya saja. Mungkin karena kemarin dananya belum cukup, jadi belum secara merata keseluruhan. Tapi overall semuanya udah membaik. Kemudian dari segi potensi yang bisa dikembangkan itu sebetulnya desa ini bisa menjadi potensi desa wisata karena dia memiliki aliran sungai yang langsung ke laut, dan itu bisa dijadikan sebagai objek wisata dari sungai tersebut karena sungai itu di pinggiran pemukiman warga seperti itu, dan terus itu ke sungai itu bisa langsung tembus laut, dan itu ada tembakau mangrove kayak gitu. Mangrove sih. Mangrove seperti itu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai objek wisata sebetulnya. Dan juga menjadi ladang bisnis, desa bisnis di desa tersebut karena potensi alamnya yang berlimpah juga. Dan kalau misalkan untuk peningkatan ekonominya buat teman-teman yang punya program pengembangan ekonomi desa atau seperti apa, ini sangat cocok banget dengan memberikan pelatihan UMKM dan pelatihan desa wisata ataupun pelatihan tentang bisnis ekspor, karena potensi mereka miliki itu ada, tinggal memberikan saja kapasitas bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan potensi-potensi yang ada seperti itu, apakah potensi desa wisata, produk UMKM maupun bisnis gitu. Oke, mungkin itu saja tentang desa bule ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di desa selanjutnya. Dadah.